Halo, Iya, Bu. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, maaf ya nunggu lama tadi ibu dari kamar mandi. Iya, nggak apa-apa, Bu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Iya, tadi dari kelas ya. Iya. Oh iya, jadi kebetulan hari ini kemarin ibu udah ngirimin kamu surat panggilan ya ke sini Iya. ya. Udah tahu belum kesini mau apa? Nggak tahu, Bu. Cuma dipanggil suruh kesini aja gitu. ya. Iya. Jadi di sini hari ini ibu akan mengadakan yang namanya konseling individu karena ternyata ibu mendapatkan laporan dari guru dan juga dari rekapan absen. Ternyata kamu sering ini ya tidak masuk sekolah ya. Iya, Bu. Bisa Iya. dibilang gitu. Ya, jadi di sini ibu mau tahu kenapa kok kamu tuh nggak masuk sekolah gitu ya. Dan nanti kita bisa cari solusinya bersama. Oke? Iya. Jadi di sini dalam konseling ini kamu bisa menceritakan semua permasalahanmu tanpa takut permasalahan ini bocor atau bisa diketahui oleh banyak orang karena di sini ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kita laksanakan di sini itu tidak akan tersebarluaskan karena itu juga merupakan kode etik profesi ibu ya. Jadi kamu tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Jadi ceritakan semua yang permasalahan kamu gitu ya. Iya. Udah siap ya. Jadi nanti konseling ini kira-kira 40 menit aja ya. Karena setelah ini katanya kamu ada ulangan ya. Iya. 40 menit aja nggak cukup ya mungkin Iya. ya. Oke. Jadi sekarang ibu pengen tanya nih, kenapa kok kamu jarang atau bisa dikatakan absen terus nih masuk kelas atau masuk sekolah, itu kenapa? Gimana ya, Bu? Saya tuh ya bingung mau masuk tapi kok nggak nyaman. Tapi kalau nggak masuk ya dapat stigma buruk gitu. Saya tuh kan di kelas 10 kan udah punya temen, kebetulan udah temen deket, maksudnya satu kelas tuh baik-baik semua gitu loh, Bu. Terus tiba-tiba kan di kelas 11 kan dicampur-campur gitu loh, dicampur-campur. Terus aku dapat kelas tapi aku kurang suka sama sama teman-teman, jadi kayak males masuk kelas ya gara-gara teman-teman gitu, Bu. Jadi permasalahannya adalah ketika kamu naik kelas ini kamu mendapatkan kelas baru dengan teman-teman yang tidak sama seperti di kelas yang 10 dulu ya. Jadi kamu merasa tidak nyaman gitu. Terus kalau misalnya ibu boleh tahu yang membuat kamu paling tidak nyaman sehingga membuat kamu kok sampai membolos itu apa? Gimana ya, Bu ya, teman-temannya kan baru semua. Saya kayak ngerasa ada teman yang gimana ya, kayak nggak suka sama saya. Jadi kayak misal saya ngelakuin kesalahan itu kayak dibahas terus, jadi kan saya jadi kan udah selesai tapi kok dibahas terus kan, jadi saya nggak nyaman di kelas kan, Bu. Terus juga ada teman yang kayak bully saya, juga nggak bully ya, Bu, tapi kayak gimana ya, mengolok-olok gitu, maksudnya ngasih kayak stigma, oh kamu tuh nggak harusnya di sini karena kamu tuh nggak pinter gitu. Jadi saya kurang nyaman sama teman-teman. Berarti ada teman-teman kamu yang mengganggu. Iya. Seperti itu ya. Iya. Itu dari beberapa teman atau kebanyakan atau hampir semua teman seperti itu? Sebenarnya cuma beberapa, tapi karena dia itu kayak punya geng gitu loh, Bu. Nah jadinya dia mempengaruhi teman-teman yang lain. Jadi saya tuh kayak ya sendiri, ada teman cuma satu tapi kan juga
orangnya diam juga gitu loh Bu, jadi ya nggak bisa ngelawan si itu, jadinya ya udah aku juga bingung mau gimana, terus ya udah malas aja masuk kelas ketemu sama teman-teman yang kayak gitu. Oke, jadi kalau Ibu boleh tahu, apakah ketika kamu merasakan itu atau sedang di situasi itu, pernah nggak kamu em, melakukan kayak penolakan atau membantah teman kamu yang sedang mengatain kamu itu, pernah nggak? Pernah Bu, tapi saya malah tambah di itu kayak nggak disukai, jadi saya bingung mau mau diemin kok digituin terus, tapi kalau udah ditolak kok juga masih kayak gitu gitu loh Bu, saya juga bingung, jadi ya udah saya malas masuk kelas saja. Terus apakah kalau misalnya kamu sedang dibully atau sedang istilahnya tuh dikata-katain, itu kamu mengganggu pembelajaran kamu nggak, misalnya kamu jadi nggak bisa fokus sama pelajaran atau seperti itu? Ya tentunya ya tetap nggak fokus belajar karena kan masuk ke males masuk kelas ya karena suasana kelasnya nggak nyaman, terus akhirnya juga ada ketinggalan pelajaran-pelajaran tertentu kan, jadinya saya nggak bisa belajar kan Bu, ya udah ya kadang pulangan gitu saya juga kadang nggak ikut, terus ya udah nilainya seadanya, jadinya ya juga mempengaruhi proses belajar saya gitu. Gitu. Terus kalau misalnya itu tempat duduk kamu sama teman kamu itu jauh atau dekat? Jauh Bu, saya itu di tengah-tengahan tapi paling sana, tapi kalau dia itu yang sana. Gitu. Itu kamu diganggu itu setiap kamu masuk kelas atau hanya saat-saat tertentu saja? Saat-saat tertentu Bu, misalnya kayak saya ngelakuin kesalahan gitu, kayak di gimana sih oh itu aja kok iso lah gitu Bu, jadinya ya namanya manusia kan ya juga gimana ya ya ada salahnya, tapi kan nggak harus digituin terus gitu loh Bu, jadi kan saya kurang nyaman di kelas gitu. Terus kamu udah pernah ini nggak, misalnya bilang sama wali kelas atau bilang kepada guru kalau misalnya kamu merasa terganggu sama dia, kalau misalnya dia sedang mengata-ngatain kamu atau membuli kamu gitu, pernah bilang nggak? Sejauh ini belum pernah Bu, saya ya takut juga malu nanti dikirain gimana sama wali kelas saya, ya udah saya diam aja Gitu. Terus kalau misalnya dia melakukan itu, pernah nggak guru ada yang menegur dia? nggak ada. Nggak ada. Ya udah kayak bodo amat gitu, ya mungkin guru kan cuman masuknya cuman beberapa jam, pada saat itu nggak ada kejadian apa apa kan ya guru nggak tahu ya Bu. Nah jadi nggak menentu dia itu kayak nggak suka sama saya gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya ibu boleh tahu atau ibu boleh menyarankan nih, kalau misalnya kamu terus masuk kelas, terus sebelumnya ibu panggil teman kamu itu, terus ibu memberikan nasihat kepada dia, apakah kamu mau memaafkan dia, terus kamu kembali lagi masuk kelas gitu, kamu kira-kira mau nggak? Belum tahu juga ya Bu, tapi kalau misal setelah ada bimbingan itu mungkin saya merasa nyaman di kelas terus bisa masuk kelas, ya saya berusaha mencoba untuk memaafkan gitu, biar ya kita di kelas 11 ini kan nanti kan juga kelas 12 masih sama ya, mungkin kalau dia bisa berubah, enggak saya juga merasa nyaman di kelas, ya udah saya maafin Itu oke. Jadi di sini permasalahan kamu, ternyata kamu tidak nyaman ya di kelas, yang membuat kamu akhirnya malas untuk masuk ke dalam kelas karena ada
tindakan dari teman kamu yang kamu tidak suka gitu ya, dan Iya. membuatmu tidak nyaman Iya. gitu. Oke, di sini ibu ingin memberikan terapi sama kamu yang namanya adalah terapi talk stopping, yang itu namanya kamu akan ibu hentikan ketika kamu mendapatkan pikiran-pikiran yang mengganggu kamu. Jadi sekarang coba kamu tutup mata dulu. Coba tutup mata. Sekarang bayangkan kamu berada di saat kejadian kamu dan teman kamu itu satu kelas, kamu dibully, kamu dimaki-maki, atau di saat situasi yang membuat kamu tidak nyaman. Oke, sudah ya. Sekarang buka mata kamu. Oke, sekarang coba ceritakan kembali ke ibu situasi-situasi atau keadaan yang membuat kamu tidak nyaman. Saya tuh nggak nyaman karena teman saya itu nggak enak semua. Oke, lanjutkan. Terus ada beberapa orang yang mencari kesalahan-kesalahan saya. Sebenarnya itu cuma kesalahan sepele, tapi saya terus-terusan disalah-salahin gitu loh. Oke, terus lanjutkan. Saya juga bingung apa sih yang saya salah, kan juga kita sama-sama belajar di sini kok. Ada yang membuat saya nggak merasa nyaman, jadi saya pengen keluar kelas aja gitu. Oke, jadi di sini tadi kamu ketika kamu menjelaskan atau memaparkan keadaan-keadaan yang membuat kamu tidak nyaman, ibu tepuk. Jadi kamu merasa ketika kamu berbicara yang negatif, ibu hentikan. Dan ibu meminta untuk kamu melanjutkan lagi. Dan kemudian kamu melanjutkan lagi dengan keadaan-keadaan yang negatif lagi ya. Sekarang ibu pengen kamu mencoba sendiri. Terus kamu mengatakan keadaan-keadaan yang membuat kamu tidak nyaman tadi. Terus kamu tepuk sendiri. Jadi kamu sadar di mana pikiran-pikiran negatif itu berada. Oke, coba sekali aja. Saya nggak suka sama teman-teman saya karena saya merasa nggak nyaman di kelas. Saya nggak suka sama teman itu karena saya sering dicari-cari kesalahan saya. Saya pengen di kelas itu nyaman biar bisa belajar seperti layaknya teman-teman yang lain. Oke, itu bagus ya. Jadi saran buat kamu, kalau misalnya kamu berada di situasi itu dan pikiran-pikiran itu, kamu bisa tepuk supaya menghentikan pikiran negatif itu. Kamu bisa menggantinya dengan pikiran positif. Jadi kamu bisa membuat afirmasi positif supaya kamu bisa semangat lagi, kamu bisa termotivasi mengubah pikiran negatif itu menjadi pikiran yang positif gitu. Bisa dicoba ya nanti ya. Atau misalnya kalau misalnya itu tidak berhasil, kamu masih merasa tidak nyaman, terganggu dengan pikiran-pikiran itu, kamu bisa mengganti saat kamu keinget banget, kamu merasa jengkel, kamu pikiran itu, kamu bisa mengalihkannya ke hal-hal yang positif, seperti kamu bisa langsung melakukan hobi kamu, atau kamu bisa keluar dulu untuk mencari udara segar, misalnya seperti itu. Gitu ya. Jadi kamu udah paham ya. Oke, jadi kamu tadi udah paham ya gimana kamu bisa menghentikan pikiran-pikiran negatif itu. Oke, sekarang ibu pengen kamu menuliskan kata-kata positif, kata-kata afirmasi positif yang bisa kamu aplikasikan nanti ketika pikiran-pikiran negatif itu muncul. Coba sekarang kamu tuliskan di sini.
Oke, sudah ya. Sekarang coba kamu misalnya bayangkan apabila kamu ada di situasi itu, kamu langsung tepuk stop gitu, terus kamu langsung membacakan afirmasi positif yang telah kamu tuliskan. Oke? Iya, coba kamu bayangkan dan kamu ucapkan gitu. Saya merasa nggak semangat karena saya nggak nyaman sama teman-teman. Tapi saya harus semangat belajar untuk kedua orang tua saya. Teman-teman saya itu nggak enak semua, jadi saya kurang nyaman masuk kelas. Teman-teman saya itu baik, saling mensupport saya untuk masuk kelas. Saya merasa saya nggak dihargai di kelas karena teman-teman saya nggak suka sama saya. Saya dihargai oleh teman-teman saya baik semua. Jadi seperti itu ya contohnya ya. Apabila pikiran itu datang atau kamu udah merasa kamu benar-benar kalut gitu, kamu bisa gunakan dengan teknik ini. Iya. Kalau boleh ibu tahu, kamu hobinya apa? Hobinya berenang gitu. Iya. Nah, misalnya kamu ada di situasi itu, kamu bisa nanti pulangnya kamu bisa berenang, atau mungkin kamu bisa berenang seminggu sekali untuk menenangkan pikiran kamu. Iya, gitu ya. Iya. Oke, jadi seperti itu ya tadi ya. Jadi kesimpulannya ya udah kamu ambil seperti itu. Sekarang ibu minta bantuan kamu untuk menuliskan evaluasi dari kegiatan konseling ini seperti apa. Ini kamu bisa isi bagaimana perasaan dan juga bagaimana pendapat kamu tentang kegiatan ini. Oke, sudah. Ya, terima kasih. Ya, semoga kedepannya dengan teknik yang telah ibu berikan ini, kamu bisa mengaplikasikannya ke kehidupan kamu sehingga kamu bisa terus masuk ke sekolah, supaya kamu tidak ketinggalan pelajaran, supaya kamu bisa tetap melaksanakan pembelajaran dengan aktif dan juga lancar gitu kan. Sayang kalau misalnya nilai kamu harus turun ya. Nanti ibu juga bantu untuk memanggil teman kamu itu. Nanti ibu nasihati, ibu konseling juga ya. Tapi nanti kamu mau kan memaafkan teman kamu itu? Mau. Ya udah, sekarang karena waktunya juga habis ya. Sekarang kamu boleh masuk lagi ke kelas karena habis ini ulangan. Semoga kamu bisa mengaplikasikannya ya. Ya udah, sekarang bisa masuk ke kelas lagi. Terima kasih ya udah datang. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih. Iya.